yang sudah mati bagi kita, hidup bagi kita, dan menang bagi kita. Kita boleh ucapkan ke sebelah kiri, sebelah kanan kita bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik bagi setiap kita. Yuk kita persiapkan hati kita pagi hari ini untuk satu lawatan yang baru yang Tuhan akan kerjakan bagi setiap kita. Tuhan, kami mengangkat tangan kami pagi hari ini datang ke tata kudus-Mu Tuhan. Kami membawa syukur kami. Biar setiap hati kami dipenuhi dengan hati yang haus dan lapar akan kasih Tuhan pagi hari ini. Kami rindu pemulihan demi pemulihan atas kami Tuhan. Kami rindu pembebasan demi pembebasan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah bisa kami hitung ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kita bawa korban syukur kita pagi hari ini kepada Tuhan. He
mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Baginya pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Amin. Beri damai di dalam hidupku. Baginya sembahku, hanya segalanya bagiku. Mari kita bangkit berdiri. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kita katakan, Kau mati bagi kami Tuhan. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Baginya pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi terima kasih Tuhan. Beri damai di dalam hidupku. Baginya sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagimu, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sejenak kita renungkan kasih Tuhan saat ini. Tidak pernah bisa kami balas kasih-Mu Tuhan. Dengan apapun tidak pernah bisa ya Tuhan. Karena Kau sudah memberikan segalanya bagi kami Tuhan. Hidup-Mu, kerajaan-Mu Tuhan. Ingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak yang Kau kasihi, anak-anak yang Kau cintai, anak-anak yang Kau pelihara ya Tuhan. Biar ada pemulihan hati Bapa atas setiap kami Tuhan. Supaya di tengah-tengah goncangan ini, kesusahan yang semakin besar, Kau pegangan kami yang kuat Tuhan. Kau kepercayaan kami Tuhan setiap hari, sehingga kami tidak berputus asa. Bahkan kami menjadi jawaban atas orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Kita berikan pujian bagi Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi
Terima kasih Tuhan. Bukan dengan barang fana Tuhan Kamu bayar dosa kami, tapi dengan darah-Mu yang mahal, darah-Mu yang suci, darah-Mu yang kudus ya Tuhan, yang menebus kami, yang memberikan kami kehidupan yang baru ya Tuhan. Biar Tuhan setiap kata demi kata dari pujian ini Tuhan mengingatkan kami betapa berharganya hidup kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Amin. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada
sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kerinduan kami Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Dan kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Terima kasih. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku
kekudusan-Mu melingkupiku. Amin. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa Nyatakan sekali lagi. oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita bisa tetap menyembah Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami tahu ada kuasa darah-Mu yang bekerja atas tiap kami Tuhan. Kalau kekuatan kami, perisai kami Tuhan. Ke dalam hadirat-Mu kami bersembunyi ketika badai datang. Karena kami tahu aman di dalam Engkau Tuhan. Di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu ya dan amin terjadi bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat perlindungan. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Ini pernyataan kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara
perisai, Engkau adalah menara, sumber kekuatan, sumber keselamatan kami. Hanya kepada Tuhan saja kami berharap. Terima kasih Bapa, jika hari ini Kau yang telah mengumpulkan kami untuk beribadah dalam ibadah yang khusus, merayakan dan memperingati akan kematian Yesus di atas kayu salib. Mari Tuhan, Engkau yang mengurapi setiap kami, memberikan kami pengertian, hikmat, wahyuan, supaya kebenaran yang kami dengar betul-betul akan membuat hidup kami diubahkan. Kami kembali memperingati akan kematian-Mu. Biarlah ini bukan sebagai rutinitas yang kami adakan setiap tahun, tetapi biar ini menjadi sebuah pemahaman, membuat hidup kami semakin yakin akan pengorbanan Kristus yang telah sempurna di atas kayu salib untuk menebus setiap kami. Terima kasih Bapa, kami buka hati untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang mendengarkan firman bersama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, hari ini kita memperingati hari kematian, ya. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib atau Good Friday, ya. Nah, mari kita lihat akan firman Tuhan langsung di dalam Matius pasal yang ke-27, ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-54. Kemudian kita akan juga membaca di dalam Roma pasal 5 ayat 10 sampai 11. Ya. Matius 27 ayat 45, nanti saya akan baca ayat yang ke-45, nanti Bapak Ibu Saudara baca ayat selanjutnya, kita bergantian sampai dengan ayat 54 dan disambung dengan Roma 5 ayat 10 dan 11, kita akan membaca bersama-sama. Oke ya, 1 dari ayat 45. Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan yang memanggil umat mencelupkan dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? Yesus berseru dengan suara nyaring, lalu menyelamatkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh dia adalah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Oke, sampai ayat 54 saja ya. Nah, kita lihat kembali di dalam Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima ayat 10 dan 11. Oke ya, sudah dapat? Mari kita membaca bersama-sama ayat 10 dan 11. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Ya. Nah, hari ini seperti saya katakan tadi, kita memperingati akan kematian Yesus di atas kayu salib. Pertanyaannya, mengapa Yesus disalib? Yesus disalib untuk menebus dosa-dosa manusia, ya.
dan juga untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan yang kekal. Ya. Dan Allah tahu bahwa manusia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya. Allah juga tahu bahwa manusia tidak bisa untuk menebus dosa-dosanya yang begitu banyak. Bahkan segala usaha manusia untuk diselamatkan, baik itu melalui perbuatan baik, melalui sedekah, melalui persembahan, atau melalui apapun, itu tidak bisa membuat manusia menjadi selamat. Ya, jadi ini Tuhan melihat bahkan perbuatan yang baik sekalipun dari manusia di hadapan Tuhan itu seperti kain kotor. Kain kotor di sini bukan seperti lap yang kita misalnya bersihin kaca terus kayaknya ini kain kotor, tadinya bersih pakai lap kaca jadi kotor, enggak. Tapi pengertian kain kotor ini seperti di dalam Perjanjian Lama, contohnya adalah kalau zaman dahulu itu ya, orang perempuan yang menstruasi itu kan memakai kainnya. Nah, kalau hasil daripada mens ini waktu dicuci, darahnya ini nggak bisa hilang. Jadi kotor yang permanen. Nah, jadi maksud daripada perbuatan baik manusia sebaik apapun dia di luar Kristus, maka itu di hadapan Tuhan seperti kain yang kotor. Tidak bisa dibersihkan karena sudah kotor, seperti kotor permanen. Jadi mau pakai deterjen yang paling bagus sekalipun, itu tidak bisa membersihkan kain itu dari kekotorannya. Ya, demikian juga manusia. Perbuatan manusia apapun tidak akan dapat membuat manusia selamat. Nah, dan oleh sebab itu Allah turun menjadi manusia. Dia manusia yang tidak bercacat, dia tidak berdosa. Dia mau menjadi manusia supaya melalui penebusannya di atas kayu salib, manusia dibebaskan dari dosa-dosanya. Nah, kita akan lihat bagaimana kita memaknai pengorbanan Yesus di atas kayu salib, di mana dia sudah rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Yang pertama adalah melalui pengorbanan Yesus yang rela mati di atas kayu salib. Yang pertama untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Mari sama-sama katakan. Untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan, atau dia adalah anak Allah. Ya. Jadi Allah telah turun dari sorga menjadi manusia, maka Tuhan mau melakukan hal itu untuk menebus kita dan untuk menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah. Nah, pertanyaannya adalah begini. Banyak orang yang tak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena apa? Karena mereka bilang begini. Katanya Yesus itu Tuhan, tapi kenapa dia mati? Kalau dia Tuhan, dia nggak mati dong. Dia harusnya hidup. Kalau dia Tuhan, mestinya waktu dia disalib, dia bisa turun dari kayu salib, betul kan? Dan kalau dia turun kan pasti orang bilang, weh, ini baru Tuhan. Dia nggak bisa dibunuh, dia nggak bisa mati di atas kayu salib karena dia bisa mengadakan mujizat. Dia turun dari salib dan menunjukkan bahwa saya adalah Tuhan. Itu adalah cara berpikir manusia. Padahal salib itu ternyata punya tujuan. Tuhan punya tujuan waktu dia rela mati di atas kayu salib untuk menunjukkan bahwa Yesus benar-benar adalah Tuhan. Nah, kita akan lihat tentang hal itu. Yang pertama ya, dari 1A ini adalah Yesus sebenarnya tidak mati, tapi Yesus menyerahkan nyawanya. Ya, jangan salah mengerti dulu. Nanti bilang bahwa Yesus tidak mati, wah ini hoax apa lagi nih Pak Pendeta ya. Nanti bikin apa kebenaran yang baru. Enggak, Yesus sebenarnya tidak mati, tapi dia menyerahkan nyawa. Beda orang yang kalau dia misalnya seorang nabi ini misalnya dia lahir kemudian dia mati dan dia tidak bangkit lagi, itu nabi. Tapi kalau dia adalah Tuhan, setelah dia mengalami penyiksaan, penderitaan sehingga mati, tapi di sini Yesus sebenarnya tidak mati.
Karena kenapa? Karena Alkitab berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Waktu Yesus berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup, berarti sebenarnya kematian tidak dapat menyentuh dia. Karena dia adalah kehidupan. Kehidupan dengan kematian ini bertentangan. Kalau Tuhan adalah Tuhan atas segala sesuatu yang hidup, maka kematian sebenarnya tidak dapat menyentuh, menjamah, menguasai Yesus. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Karena dia tahu ada tujuan kekal di balik kematiannya di atas kayu salib, maka dia rela menyerahkan nyawanya bagi setiap kita. Ya. Nah, jadi kematian tidak berkuasa atas hidup Yesus. Makanya Yesus berkata bahwa maut tidak berkuasa atas hidupnya. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenangan? Tadinya iblis berpikir dengan Yesus disalib dan mati di atas kayu salib, bagi iblis ini adalah kemenangan besar. Tapi ternyata ini adalah kekalahan besar bagi iblis. Nah, kita akan lihat bagaimana Yesus menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Karena Yesus tidak mati melainkan menyerahkan nyawanya. Kematian tidak berkuasa atas hidupnya, maut tidak berkuasa atas hidupnya. Jadi pertanyaannya, mengapa Yesus harus mengalami kematian? Betul nggak? Kalau dia mau menunjukkan Tuhan nggak perlu matilah, ya kan? Nah, kenapa Yesus harus mengalami kematian? Yang saya bisa jelaskan adalah karena lewat kematianlah Yesus dapat masuk ke alam maut. Lewat kematian Yesus dapat masuk ke alam maut dan memproklamirkan dirinya bahwa dia adalah Mesias, bahwa dia adalah juru selamat dunia. Dia menyelamatkan orang-orang yang dipenjara di alam maut. Ya, dimulai dari zaman Nuh. Ya, kisahnya itu di dalam 1 Petrus 3 ayat 19. Bisa kita lihat ayatnya, mari kita lihat dulu ya, supaya kita punya pemahaman. Sudah bisa ditampilkan. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Itu ayat yang ke-20-nya. Jadi Yesus mau menyatakan bahwa dia adalah Allah. Maka lewat kematian, passwordnya adalah kematianlah, baru Yesus bisa masuk ke alam maut. Ya, jadi untuk memproklamirkan bahwa dirinya adalah Mesias, juru selamat yang ditunggu-tunggu. Kemudian lewat kematian Yesus itu, Wahyu 1 ayat 17-18, mari kita baca lagi ayat ini. Wahyu 1 ayat 17-18 berkata, ayat 17-18 saya akan bacakan. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ayat 18, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ternyata kematian Yesus untuk membuktikan bahwa dia adalah Yesus, adalah Tuhan, maka dia harus masuk dalam sebuah password, yaitu kematian, untuk mengambil apa? Kunci maut, segala kunci maut dan segala kunci kerajaan maut. Ini tujuan kenapa Tuhan rela mati di atas kayu salib. Dia ambil semua kunci kerajaan maut, kunci maut, sehingga maut tidak lagi berkuasa atas dia. Kalau tidak diambil, mungkin maut tetap berkuasa. Ada dua kekuatan yang sedang berkuasa di bumi ini. Tapi kalau kunci kerajaan maut dan kunci maut sudah dipegang oleh Yesus, maka tidak ada kuasa manapun di langit, di bumi, di bawah bumi, tidak mampu menahan kekuatan daripada Tuhan kita. Ya, kematian membuat Yesus bisa masuk ke alam maut, merebut kunci maut, dan kerajaan maut ditaklukkan. Oke ya.
Nah, pada waktu Yesus menyerahkan nyawanya, kita baca tadi apa yang terjadi pada waktu Yesus menyerahkan nyawanya. Yang terjadi adalah tabir bait suci terbelah dua. Dari mana? Dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas, kemungkinan ada yang robek. Ada yang robekin. Tapi kalau dari atas ke bawah, dari bawah ke atas itu berarti ada yang robekin. Tapi kalau dari atas ke bawah, ini bukan perbuatan tangan manusia. Ini benar-benar perbuatan Allah. Apa makna rohani daripada tabir bait Allah terbelah dua? Tabir ini kan yang memisahkan antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Hanya imam besar yang setahun sekali bisa masuk ke ruang maha kudus, sehingga tabir itu bisa dibuka. Tapi kalau tabir bait Allah ini terbelah dua oleh Tuhan, maka sudah tidak ada lagi yang bisa menghalangi untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan. Amin. Hubungan kita sudah Tuhan pulihkan. Sudah tidak ada lagi perantara. Kita bisa masuk kapan saja menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Oke ya. Terus apa yang terjadi pada waktu Yesus menyerahkan nyawanya? Yang terjadi adalah gempa bumi yang dahsyat. Bukit-bukit batu terbelah. Kira-kira ini perbuatan yang dahsyat. Bukit-bukit batu sampai terbelah ini adalah kekuatan yang dahsyat yang dilakukan oleh Tuhan. Kalau Tuhan bisa melakukan perkara dahsyat, berarti Tuhan mau menunjukkan bahwa perbuatan dahsyatnya itu akan diberikan bagi setiap kita yang percaya. Amin. Kita akan juga melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Dan bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, oke. Selanjutnya apa yang terjadi? Kuburan-kuburan terbuka. Waktu kuburan-kuburan terbuka, ada orang-orang kudus yang bangkit daripada kuburan ini. Dan dia menyebarkan, dia masuk ke kota-kota kudus dan menyatakan tentang Tuhan, perbuatan Tuhan yang besar. Jadi di sini ada sesuatu hal yang dahsyat di mana orang-orang kudus bangkit daripada kematian. Dan waktu kepala pasukan melihat akan fenomena alam yang terjadi. Yang pertama dia lihat selama 3 jam apa yang terjadi, kegelapan meliputi wilayah itu. Ada yang mengatakan bahwa ini kemungkinan gerhana matahari. Tapi tidak mungkin ada gerhana matahari, karena gerhana matahari kalau terjadi minimal berapa menit? Paling lama itu 15 menit. Ini kegelapan sampai 3 jam. Maksudnya apa? Ini menjelaskan peristiwa alam yang terjadi, bahwa alam maut, kuasa kegelapan betul-betul selama 3 jam menguasai akan situasi ini. Ya. Tapi pada waktu pada waktu Yesus menyerahkan nyawanya, maka peristiwa-peristiwa alam pun terjadi dengan dahsyat. Ya. Nah, jadi sekarang kita lihat pada waktu kepala pasukan itu melihat akan fenomena alam yang begitu luar biasa. Kepala pasukan itu berkata, sungguh dia ini adalah anak Allah. Jadi saya percaya melalui kematian Yesus, orang akan melihat bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Di zaman sekarang ini, di mana keadaan dunia yang semakin gelap, ada banyak orang yang tidak percaya lagi adanya Tuhan. Bahkan saya dengar survei, makin banyak orang yang ateis, tidak lagi mempercayai Tuhan. Tapi saya percaya waktu berita tentang kematian Yesus disampaikan di dalam kebenaran, maka setiap orang yang tadinya tidak percaya kepada Yesus akan mengakui bahwa benar, sungguh Yesus ini adalah anak Allah. Dia adalah Allah. Dan alasan utama sebenarnya waktu Yesus disalib, karena Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah anak Allah. Waktu orang Yahudi atau imam-imam kepala mendengar perkataan ini, mereka marah. Karena mereka pikir Yesus ini menyamakan dirinya seperti Abraham, yang menyebut dia kan, bahkan menyamai dirinya sebagai Allah. Nah, ini yang Yesus mau nyatakan bahwa dia sungguh Allah. Ya. Nah, yang kedua adalah
untuk membebaskan manusia dari dosa. Waktu Yesus berseru di atas kayu salib, dia berkata begini, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Waktu Yesus berseru itu, sementara waktu terjadi Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebenarnya yang terjadi, Bapa untuk sementara terpisah dengan Yesus. Bapa memalingkan mukanya kepada Yesus karena kenapa? Yesus harus menanggung seluruh dosa umat manusia, segala kutuk, segala sakit penyakit, semua pemberontakan kita, semua kecenderungan berdosa, semua kelemahan manusia ditanggung Yesus di atas kayu salib. Dan Allah itu adalah Allah yang kudus. Waktu dia melihat anaknya ya dipenuhi dengan dosa yang ditanggung di atas kayu salib atas dirinya, maka Allah memalingkan sampai Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bagi Yesus ini sebuah pengalaman yang sangat menyakitkan. Terpisah dari Bapa walaupun hanya sementara waktu. Makanya doa Yesus waktu di Taman Getsemani dikatakan kan Yesus itu menangis ya. Yesus itu ya sampai keringatnya itu seperti tetesan-tetesan darah. Kenapa Yesus sampai bergumul, sampai berjuang waktu doa di Taman Getsemani? Karena dia tahu lewat pengorbanannya di atas kayu salib, dia harus terpisah sementara dengan Bapaknya. Dan itu sangat-sangat menyakitkan bagi dirinya. Jadi perjuangan Yesus untuk naik di atas kayu salib, rela berkorban bagi kita, ini sebuah harga yang sangat mahal. Karena dia harus terpisah dengan Allahnya untuk sementara waktu. Jadi di sini menunjukkan betapa dahsyatnya kuasa dosa. Jangan main-main lagi dengan dosa. Karena dosa ini, Yesus Tuhan rela datang ke dalam dunia. Bahkan rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Karena manusia tidak dapat menebus dosanya sendiri. Maka ini terjadi sebuah pertukaran antara Tuhan ya dengan manusia. Yesus harus mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Pertukaran yang mahal, pertukaran yang tidak ada nilainya, sangat mahal karena dia rela mati untuk menebus setiap kita. Ya. Selanjutnya, semua kutuk, semua dosa telah ditanggung Yesus di atas Kalvari. Jadi tidak ada dosa yang terlewatkan waktu Yesus mati di atas kayu salib. Mungkin kita berkata begini, Pak, saya sudah terlalu jahat. Saya sudah berdosa di hadapan Tuhan. Mungkin ada di sini yang berkata, saya sudah terikat dengan dosa-dosa yang berat. Saya pernah melakukan pembunuhan. Saya hidup dalam percabulan. Bahkan mungkin saya orang yang berbeda. Karena kenapa? Saya ini suka dengan sesama jenis. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Atau kita sudah berkata bahwa saya ini seorang yang sudah berkhianat. Saya sudah murtad dari Tuhan. Saya sudah berulang-ulang menyangkal Tuhan. Tapi asalkan kita mau bertobat. Tidak ada dosa sebesar apapun yang Tuhan tidak tanggung di atas kayu salib. Semuanya sudah ditanggung. Sehingga kalau kita mau bertobat, pasti kita diampuni oleh Tuhan. Kalau kita lihat contohnya penjahat yang digantung di sebelah Yesus, ya, dia juga diselamatkan padahal dia seumur hidupnya tidak pernah berbuat baik. Cuman karena detik-detik terakhir dia menyadari kesalahannya, dia menyadari dosanya, dia berkata, Tuhan, jika engkau nanti di sorga ini datang sebagai raja, ingat aku. Kata Yesus berkata apa? Hari ini juga kamu akan ada bersama dengan aku di Firdaus. Orang yang digantung di atas kayu salib di sebelah Yesus ini, dia menyadari, dia bertobat. Padahal hidupnya, sepanjang hidupnya penuh dengan kejahatan. Tapi Tuhan bisa mengampuni.
Jadi yang penting adalah pertobatan. Jangan cuma sampai di penyesalan. Ada perbedaan antara menyesal dengan bertobat. Kalau yang sampai kepada penyesalan hanya sebatas seperti yang Yudas Iskariot lakukan. Betul kan? Yudas Iskariot waktu dia menyadari bahwa dia sudah mengkhianati Yesus. Dia sudah menjual Yesus dengan berapa? 30 keping perak. Dia sudah menjual Yesus. Tapi waktu dia menyesali, dan setelah dia menyesali, dia mengambil sebuah keputusan, yaitu tindakan bunuh diri. Maka dia kehilangan keselamatan. Tapi kita lihat Petrus setelah dia menyadari dia sudah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Waktu ayam berkokok dia ingat apa yang dikatakan Yesus. Pada waktu ayam berkokok, engkau sudah menyangkali aku 3 kali. Dia 3 kali menyangkali Yesus. Tapi waktu dia menyesali, dia menangis, dia pergi. Dan suatu saat Yesus ketemu dengan Petrus dan mengatakan, apakah engkau mengasihi aku? Petrus juga berkata, Tuhan, engkau tahu aku sungguh mengasihi engkau sampai 3 kali. Apa yang kita lihat? Petrus mau bertobat. Waktu Tuhan katakan, gembalakanlah domba-domba, dia tidak menolak. Dia bilang, siap Tuhan, saya mau melakukan bagian saya. Jadi di sini jangan cuma sampai ke dalam penyesalan. Ya, karena kalau kita cuma sampai kepada penyesalan, kita belum sungguh-sungguh bertobat, maka kita tidak bedanya dengan Yudas Iskariot. Tapi Petrus setelah menyesal, dia telah menyangkal Yesus, maka dia mengambil sebuah keputusan yang penting atas hidupnya, yaitu dia mau mengiring Yesus. Dia mau bertobat dari kehidupannya yang lama. Nah, yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga adalah diperdamaikan dengan Allah dan menjadi sahabat Tuhan. Mari kita lihat dalam Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata begini. Tapi saya ambil dari terjemahan firman Allah yang hidup ya. Kita akan lihat firman yang lebih tepat dengan kata-kata yang bisa dapat kita mengerti ya. Oke, dari firman Allah yang hidup dikatakan begini. Selagi kita masih menjadi musuh-musuhnya, kita dikembalikan kepada Allah oleh kematian anaknya. Betapa besar berkat-berkat yang disediakannya bagi kita sekarang sesudah kita menjadi sahabatnya. Dan ia hidup di dalam kita. Ayat 11. Sekarang kita bersuka cita dalam hubungan kita yang baru dengan Allah. Semata-mata karena apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Ia telah menyerahkan nyawanya bagi dosa kita, dan dengan demikian menjadikan kita sahabat Allah. Jadi tadinya kita ini adalah orang yang berdosa. Tadinya kita adalah orang yang memberontak, orang-orang durhaka. Tadinya kita tidak dosa ini dalam bahasa Yunaninya kan dikatakan hamartia, berarti tidak tepat sasaran. Hidup kita tidak memiliki tujuan yang jelas, tujuan yang pasti, bahkan senantiasa memberontak, menyakiti hati Tuhan. Dan kita yang tadinya sebagai seteru Allah, seteru ini berarti berada dalam posisi sebagai musuh Allah. Wah, kalau posisi musuh ini kan, ini posisi yang jelas bertentangan dengan Tuhan. Ya, kalau cuma sekedar kita sudah berdosa, kita tidak berdaya, kita tidak kuat, kita orang-orang yang lemah, ini masih bisa Tuhan tolong. Tapi kita berada dalam posisi sebagai musuh Allah. Tetapi oleh karena iman kepada Kristus, maka kita diperdamaikan dengan Allah. Tadinya sebagai musuh Allah, didamaikan menjadi, bukan saja menjadi anak, tapi menjadi sahabat. Tadinya musuh, diangkat menjadi teman, menjadi sahabat Allah. Jadi di sini ada hubungan yang baru, yang bukan hanya kita diampuni dari dosa-dosa. Jadi saya mau garis bawahi poin yang ketiga ini adalah Yesus menebus kita dari dosa-dosa, gak sampai di situ. Tapi melalui karya Yesus di atas kayu salib, Tuhan mau memperdamaikan kita dengan Allah.
kita berdamai dengan Allah. Dan waktu kita berdamai dengan Allah, kita pun akan berdamai dengan diri kita sendiri. Kita nggak bisa berdamai dengan Allah kalau kita juga tidak berdamai dengan diri kita sendiri. Kita tidak menerima keberadaan diri kita. Kita tidak menerima akan keluarga kita, situasi yang terjadi dalam hidup kita. Seringkali kan kita bertanya begini, Tuhan itu orang enak, karena kenapa? Lingkungannya baik, keluarganya baik, orang tuanya hidup takut akan Tuhan, maka anak-anaknya jadi anak-anak yang diberkati Tuhan karena orang tuanya sungguh-sungguh bertobat. Tapi saya ini kan dari keluarga yang hancur-hancuran, broken home. Ayah saya, ibu saya semuanya adalah orang-orang yang durhaka, orang-orang yang berbuat jahat di mata Tuhan. Jadi kalau sampai saya menjadi seperti sekarang ini karena lingkungan saya, keluarga saya, latar belakang saya yang membuat saya menjadi orang jahat. Saya mau katakan bahwa itu tidak bisa ya kita jadikan sebuah alasan untuk membuat kita lari dari Tuhan. Karena Tuhan mau memperdamaikan hidup kita. Kita yang tadinya seteru Allah, Tuhan bisa pulihkan. Tuhan mau angkat kita. Jadi Yesus bukan saja mati untuk menebus dosa kita, itu bagian kecil dari penyaliban Yesus dan rela mati di atas kayu salib. Tapi Yesus juga mau memulihkan hubungan dengan kita. Mau memperdamaikan kita, berdamai dengan Allah, kita berdamai dengan diri kita sendiri, maka kita bisa berdamai dengan orang lain. Dan melalui hal itu gambar diri Tuhan akan dinyatakan atas hidup kita. Jadi jangan cukup puas bilang, Tuhan terima kasih saya boleh beribadah ke gereja, saya datang beribadah khususnya pada hari ini ya, memperingati akan Jumat Agung. Kita sudah ditebus dari dosa-dosa yang lama, kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah kita yang sudah diperdamaikan dengan Allah, kita juga mau memulihkan gambar diri kita yang rusak selama ini akibat dosa. Jadi dosa telah merusak kehidupan umat manusia. Kita lihat kalau bicara soal damai ya, kita bertanya gini, damai itu kita tidak bisa cari dimanapun selain di dalam Kristus. Ya, ada lagu zaman dahulu nyanyinya begini, apa? Ke gunung tinggi ku naik mencari damai, ya kan? Ke lembah curam ku turun mencari damai, ya cari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati juga. Bukan kecuali dalam Yesus Tuhan, tapi ada orang bilang karena damai sedang pulang kampung. Kita sering kali mencari damai, kita gak akan pernah dapat damai. Apalagi sekalipun ada sebuah toko yang mengatakan nama tokonya toko damai. Terus kita bilang, Pak, saya pengen cari damai. Wah, kata si tukang toko itu, dia bilang, lu orang gila ya, mana ada damai di sini, saya gak jual toko ini, katanya. Jadi yang kita cari adalah sesuatu yang penting. Tuhan datang untuk menebus kita, membuat kita diperdamaikan dengan Allah. Sebab tadinya kita musuh Allah. Kalau sudah musuh berarti tidak ada kesempatan untuk hidup. Tapi waktu Yesus mau mengorbankan dirinya untuk diperdamaikan hubungan kita dengan Tuhan, kita memiliki hubungan yang semakin intim dengan Tuhan. Bahkan kita boleh disebut sebagai sahabat-sahabat Allah. Abraham sebagai bapak orang beriman, contoh daripada kehidupan seorang beriman, dia disebut sebagai sahabat-sahabat Allah. Demikian juga setiap kita adalah sahabat-sahabat Tuhan. Sadari hidupmu setelah engkau pulang hari ini, setelah engkau memperingati akan kematian Yesus di atas kayu salib, Tuhan sudah memperdamaikan hidupmu kalau engkau percaya kepada Yesus. Dan engkau layak dijadikan sebagai sahabat-sahabat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa, ini ibadah kami yang khusus Tuhan. Kami memperingati akan kematian Tuhan di atas kayu salib. Sebuah pertukaran yang
sungguh mahal ya Tuhan. Kami menyadari bahwa kami tidak layak Tuhan untuk mendapatkan keselamatan daripada-Mu. Tapi Tuhan mau turun ke dalam dunia oleh karena kasih-Nya yang besar bagi kami. Supaya kami yang percaya akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kami beroleh hidup yang kekal. Kami yang seharusnya binasa dalam neraka yang kekal. Tapi pada saat kami percaya kepada Yesus, kami sudah ditebus dari dosa-dosa kami. Bahkan Tuhan mengangkat kami, memulihkan hubungan kami. Kami diperdamaikan dengan Allah. Dan kami diangkat menjadi sahabat Allah. Gambar diri kami yang rusak, kami yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan ketidakakuratan dalam hidup kami, dalam berespon, dalam bersikap. Orang-orang yang gampang tersinggung, gampang marah, yang bersikap senantiasa curiga akan Tuhan. Tetapi pada saat kami percaya akan Tuhan, kami akan melihat bahwa hidup kami diubahkan. Dan gambar diri Kristus semakin nyata melalui hidup kami, melalui kematian-Mu. Hari ini Tuhan, kami akan menyatu Tuhan. Kami mau memperingati wujud dari sikap hati kami untuk mau mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Kami mau bersekutu Tuhan dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari kita persiapkan, kita musik bisa dimainkan. Haleluya. Kita sebelum masuk dalam perjamuan Tuhan yang sudah dibagikan kepada setiap kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan, ku telah mati dan tinggalkan. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada misbah-Mu, pada misbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, amin. Ku telah mati, amin Tuhan. Kami menyadari bahwa hidup kami bukan milik kami lagi. Hidup kami yang lama sudah ditebus dengan kuasa darah-Mu. Kami adalah ciptaan yang baru. Di dalam Kristus kami adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu yang membebaskan kami. Kami menyadari Tuhan bahwa hidup kami adalah hidup oleh karena iman, percaya kepada Tuhan. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita makan, kita mengingat bahwa hidup kita yang lama penuh dengan dosa, penuh dengan pemberontakan. Tapi saat kita percaya kepada Yesus, Tuhan sudah menggantikan setiap dosa-dosa kita. Kita menjadi ciptaan yang baru. Kita memiliki pola pikir yang baru. Asalkan kita menyelaraskan hidup kita senantiasa kepada firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan bahwa tubuh-Mu Tuhan yang telah dipecah-pecahkan, tubuh kebangkitan. Pada saat kami terima tubuh kebangkitan-Mu ini Tuhan, maka kuasa kebangkitan yang sama yang membangkitkan Yesus dari dunia orang mati, kuasa kebangkitan yang sama yang membangkitkan iman percaya kami, kuasa kebangkitan yang sama yang akan mengubah pola pikir kami, tubuh kami, hidup kami menjadi ciptaan yang baru. Kami mau terima kebangkitan itu melalui tubuh-Mu Tuhan, tubuh kebangkitan-Mu ini Tuhan. Pada saat kami menyatu, kami bersekutu dengan Tuhan, maka kami diberikan kekuatan kuasa oleh Tuhan yang memampukan hidup kami menjadi berkenan di hadirat Tuhan. Mari sebelum kita makan, dengarlah firman Tuhan yang berkata, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita sebelum kita meminum, kita minta biar Tuhan menyucikan dosa-dosa kita. Mungkin sebelum kita mau masuk dalam perjamuan, ada hal-hal yang salah melalui pikiran kami, melalui pikiran kita, perbuatan, sikap kita yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Bahkan kalau kita mungkin ada perasaan-perasaan bersalah atau perasaan-perasaan di mana ada orang yang sudah berbuat jahat, berbuat salah atas hidup kita. Mari kita melepaskan pengampunan supaya pada saat kita terima perjamuan Tuhan ini, itu tidak menjadi sebuah kutuk, tidak menjadi sebuah hal yang memisahkan kita, karena kita percaya melalui perjamuan kudus ini, perkara yang kudus akan menguduskan kita. Mari sebelum kita terima akan perjamuan Tuhan ini, kita ingat akan kuasa darah Yesus yang menyucikan, yang menguduskan, yang menebus kita. Dengan kuasa Yesus, kuasa darah Yesus, firman Tuhan berkata, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita, kita mengalahkan iblis yang mendakwa kita siang dan malam. Dan kuasa darah Yesus yang memeteraikan kita bahwa kita adalah milik pusaka Tuhan. Ada tanda darah dalam dahi setiap kita bahwa kita adalah milik Tuhan. Sehingga iblis, semua pekerjaan-pekerjaan setan tidak dapat menjamah kita. Ada perlindungan Tuhan yang sempurna yang menutup buku setiap kita. Bahkan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus yang berdarah, segala sakit penyakit, segala kelemahan dalam tubuh kita, Tuhan berkata sudah disembuhkan. Mari kita percaya pada saat kita terima perjamuan Tuhan ini, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, terobosan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, semua hal yang ajaib dan dahsyat diberikan atas setiap kita. Dan sebelum kita minum, dengarlah firman Tuhan yang berkata, bukankah cawan yang olehnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan yang terus memberikan kami kemenangan demi kemenangan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada kuasa yang tidak terbatas itu kami terima, kami alami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di satu
berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Katakan dengan iman. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Katakan dengan iman. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Katakan aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Katakan dengan iman. Percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Amin. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Beri kemuliaan kepada kita. Persiapkan persembahan kita saat ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap persembahan yang dibawa oleh anak-anak-Mu Tuhan ke tempat kudus-Mu, ke rumah-Mu ini Tuhan, kami berdoa dengan kuasa otoritas-Mu Tuhan, Kau akan memberkati setiap persembahan yang dibawa oleh anak-anak-Mu dan dipakai untuk kemuliaan nama-Mu, dipakai untuk menjangkau jiwa-jiwa, memberkati jiwa-jiwa Tuhan, dimulai dari wilayah kami ini Tuhan, kota sampai bangsa-bangsa. Tuhan sanggup memakai setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami, dan kami memberikan dengan sukacita, dengan hati yang bersyukur kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan. Guru Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu
di dalam hidupku. Ku bersyukur, ajar kami Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Nyatakan sekali lagi, ajar kami Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur apapun Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, amin. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa. Bapa, terima kasih dalam ibadah kami, ibadah Jumat Agung, kami memperingati akan kematian Yesus di atas kayu salib. Kami percaya berita tentang kematian Tuhan bukan berita tentang kekalahan, tapi berita tentang kemenangan, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang telah memperdamaikan kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Kami tersedia sebuah berkat-berkat daripadamu, karena Engkau sudah menebus kami dari segala dosa-dosa kami, sehingga dosa tidak berkuasa lagi, maut tidak berkuasa atas kami, karena kemenangan Kristuslah yang telah membayar semua dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan buat perbuatan-Mu yang ajaib, Tuhan, pengorbanan-Mu yang ajaib bagi kami. Dan kami senantiasa berdoa Tuhan bagi setiap pergumulan jemaat, biar Tuhan yang menjawab doa-doa kami. Kami percaya Engkau Allah yang menyembuhkan, Engkau Allah yang menyediakan, Engkau El Shaddai, Engkau yang mencukupi segala kebutuhan dan keperluan kami. Tuhan yang menyediakan dengan cara-cara-Mu yang ajaib. Kami terus menyerahkan hidup kami, sebab hidup kami adalah milik Tuhan. Engkau yang sudah membayarnya Tuhan. Dan kami akan mengalami sebuah kehidupan yang berbahagia di dalam Tuhan. Ada sebuah keindahan hidup di dalam Tuhan. Dan buat kami terus menjalankan segala sesuatu yang Engkau inginkan, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami tidak mau hidup dengan keinginan daging kami lagi, tapi kami mau hidup di dalam keinginan Roh Kudus yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa kami di mana kami ada. Tuhan memberikan kesejahteraan, Tuhan yang memberikan Tuhan perdamaian. Tuhan berikan kepada pemerintah bangsa kami roh takut akan Tuhan, untuk senantiasa memimpin bangsa ini, sehingga seluruh kebijakan, semua keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah boleh membuat rakyat ini sejahtera, rakyat ini aman dan tenang. Tuhan, kami tolak semua pekerjaan setan, pekerjaan iblis yang coba mengacaukan pemerintahan bangsa kami Indonesia. Kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat setiap roh radikalis teroris dalam nama Yesus Kristus. Kami lepaskan damai sejahtera, kami lepaskan keamanan Tuhan. Tuhan berkati juga angkatan TNI dan Polri untuk dapat membuat Tuhan bangsa ini tetap tenang Tuhan. Tapi terlebih daripada itu, kami percaya seperti firman-Mu berkata, jika Tuhan tidak mengawal kota, maka sia-sialah penjaga berjaga-jaga. Oleh sebab itu Bapa, kami senantiasa berdoa, biar Tuhan senantiasa meluputkan bangsa ini dari segala hal yang terjadi, baik masalah-masalah
di bangsa-bangsa, khususnya masalah resesi ekonomi yang akan terjadi di masa yang akan datang sekalipun. Kami percaya Tuhan akan senantiasa memelihara kami. Tuhan akan meluputkan kami. Tuhan akan menjaga bangsa ini dan khususnya kami sebagai orang-orang yang benar. Kami tidak akan digoncangkan sebab kami tinggal di atas kerajaan yang tidak tergoncangkan. Terima kasih Bapa. Dan di penghujung daripada ibadah hari ini Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami di hadirat Tuhan. Mari angkat tangan. Bapa, ini ibadah kami. Kami persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Tuhan, terimalah persembahan hidup kami. Dan seperti janji-Mu, kami percaya Tuhan akan senantiasa memberkati kami. Tuhan melindungi kami, Tuhan menyertai kami. Tuhan menyinari wajah kami dengan damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah kami dan memberikan kami kasih karunia. Maka berkat daripada Bapa Sorgawi, cinta kasih, kasih karunia, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai di sepanjang kehidupan kami. Apa saja yang kami perbuat dengan kedua tangan kami, Tuhan menyertai dan membuatnya berhasil. Kami akan senantiasa naik dan tidak pernah turun, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Dan di tengah kegoncangan apapun yang terjadi, Tuhan akan menjadi penjaga kami. Tuhan akan memelihara kami. Tuhan yang akan melindungi kami. Terima kasih Bapa. Dan sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kami, kami tidak kedapatan bercacat celah. Sampai saatnya kami akan naik ke awan-awan dan bertemu Tuhan untuk selama-lamanya. Kami terus diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap kita yang diberkati bersama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus.